Ya, ini sebenarnya pembicara utamanya adalah Bu Sinta, tapi beliaunya lagi ada kesibukan, masih ada rapat ya di sore hari ini. Dan nanti bisa menyusul. Kalau tidak menyusul ya mungkin apa yang saya sampaikan ini. Jadi kita hari ini adalah membahas mengenai konsultan pengawas konstruksi. Nah, kalau saya ke bagian materi mengenai HPS, harga perkiraan sendiri. Ya. Jadi, kalau untuk membuat HPS konsultan konstruksi itu sebenarnya sederhana saja. Ya. Misalnya, dilanjut Pak Mulis. Next, Pak Mulis. Ya. Lanjut Pak Mulis. Ya. Dasarnya adalah dari kerangka acuan kerja. Ya. Jadi, dalam membuat HPS konsultan konstruksi, dasarnya ada kerangka acuan kerja. Ya, kalau kita cermati Peraturan Menteri PUPR yang terbaru ini, nomor 14 tahun 2020, ya, KAK di sana menggambarkan lah identifikasi kebutuhan. Ya. Identifikasi kebutuhannya seperti apa untuk jasa konsultansi ini. Ya. Dan harus memperhatikan hal sebagai berikut. Jenis jasa konsultan apa yang dibutuhkan, tingkat kompleksitas kerjaannya, ya, fungsi dan manfaat pengadaannya, target yang ditetapkan, pihak yang akan menggunakan jasa konsultasi, waktu pelaksanaan kerjaan kapan, ketersediaan usahanya, jenis kontrak atau tunggal, itulah yang dituangkan dalam kerangka acuan kerja. Ya. Sehingga nanti hasilnya bisa diharapkan bisa bagus. Berikutnya jenis kontrak. Ya. Untuk konsultan, ya, kalau konsultan secara umumnya di Perpres akan ada 3. Kalau untuk konstruksi di bawah ada 2 saja, yaitu lump sum dan waktu penugasan. Jadi kalau kerjaannya akan selesai, tidak akan banyak masalah, itu pilihannya adalah lump sum. Ya. Terutama untuk kerjaan-kerjaan yang sederhana. Konsultan mengawas kerjaan sederhana, nggak banyak perubahan, dan sebagainya, lump sum. Tetapi kalau ini masih banyak kendala, ya, mungkin terlambat, dan sebagainya, pilihannya adalah waktu penugasan. Dalam prakteknya sering terbalik. Pak, saya nanti nggak punya anggaran lagi, sangat mungkin kerjaan konstruksinya terlambat, saya pilih lump sum. Justru itu salah. Yang tepat adalah pilih kalau masih banyak kendala, masih banyak perubahan, pelaksanaan dan sebagainya, maka pilihannya lah waktu penugasan. Loh, Pak, uang saya kan ini nggak cukup. Loh, waktu penugasan itu dibayar sesuai dengan aktual penugasan, bukan dibayar setiap bulannya sama. Bukan dibayar setiap bulannya sama. Sangat mungkin setiap bulannya sama. Tapi bukan itu sebenarnya. Yang dibayar adalah waktu-waktu aktual dia ditugaskan berperan di sana. Ya. Lanjut lagi, Pak. Lanjut. Nah, jadi dalam PUPR, Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020, ya, dalam hal jasa konsultan yang diperlukan, yaitu jasa pengawasan pelaksanaan kerjaan konstruksi, maka perlu diketahui apa? Waktu pelaksanaan konstruksi tersebut dimulai, kapan dimulai, kapan selesainya, dan berapa jumlah tenaga ahli pengawasan sesuai bidang keahlian masing-masing. Ya. Jadi, lanjut lagi Pak Mulis. Lanjut. Ya. Ini adalah untuk membuat, setelah tahu berapa jumlah tenaga ahlinya, berapa lama, ya. Setelah tahu kualifikasi tenaga ahli, kita bisa ngambil aja dari satu sumber ini saja. Tidak usah survei 3 tempat dan sebagainya. Ambil aja Kepmen Menteri PUPR nomor 897 tahun 2017 ini. Ini mengacu kepada mana? Undang-Undang nomor 2 tahun 2017, Undang-Undang Jasa Konstruksi. Ya, disebutkan di sana, lupa saya pasalnya, mungkin pasal 40 atau berapa. Ya, menteri yang bidangi bidang apa? Konstruksi membuat standar minimal, remunerasi minimal. Jadi ini angka minimal. Lebih dari ini boleh, lebih dari ini boleh. Ini angka minimal yang harus dipenuhi oleh Pemda. Jadi Pemda atau kementerian kalau membuat HPS konsultan langsung aja dicari dari sini. Misalkan perlukan S1.
pengalaman berapa tahun? 4 tahun, ketemulah angkanya 22.500. Itu adalah angka Jakarta. Kalau ini diadakan di Maluku tadi, ya kita carilah koefisiennya di Maluku berapa, nah, gitu ya. Jadi kalau kita butuhkan S1 4 tahun, maka udah ketemulah angkanya 22.500.000 per bulannya. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak Muris. Nah, ini indeksnya. Ya kita lihat aja indeksnya Maluku berapa di sana. Ada nggak Maluku di sana? Oh, ada. Maluku indeksnya 0,953. 0,953. Artinya 22.500.000 tadi, 22.500.000 dikalikanlah 0,953. Mungkin berapa? Mungkin sekitar 21 juta lah. Nah, maka itulah angka 1 bulan untuk konsultan biaya personil. Ya, lanjut. Next, Pak Anggus. Lanjut, Pak Anggus. Ya. Berikutnya, Pak, bagaimana formasi atau susunan untuk tenaga ahli konsultan? Nah, sekarang Kementerian PUPR telah membuat ya pedoman untuk kita, yaitu tenaga ahli untuk pengawasan perusahaan konsultan. Itu ada surat edarannya nomor 21 tahun 2019 tentang standar susunan tenaga ahli yang dibutuhkan untuk pengawasan kerjaan konstruksi melalui penyedia jasa. Ya, silakan dicari pekerjaannya apa, susunan tenaga ahlinya seperti apa. Ya, lanjut. Next, Inggris. Ya, inilah contohnya, Pak. Misalkan dari peraturan Menteri PUPR tadi, surat edaran tadi, maka dibutuhkan di sana ada supervisor engineer, tenaga ahli bangunan, tenaga ahli sirtek, tenaga ahli mechanical, electrical, ahli manajemen mutu. Nah, itulah susunan formasinya adalah itu. Untuk pekerjaan apa? Konsultan pengawasan gedung. Nah, konsultan pengawasan gedung susunannya seperti ini. Ya, silakan dikoreksi kalau saya salah. Karena saya mohon maaf, saya bukan sarjana konstruksi, Pak, mohon maaf ya. Jadi sangat mungkin saya koreksi oleh Bapak Ibu yang telah berpengalaman di dunia konstruksi. Terus kebutuhannya berapa lama? Misalkan kebutuhannya ada yang 7 bulan, 4 bulan, 2 bulan, dan sebagainya. Terus harga satuan, ambil aja Pak dari Kepmen PU 297 tadi. Kebetulan ini kan lokasinya di Tangerang Selatan. Artinya dicarilah koefisien Banten. Halo Pak Muji, terputus saya. Halo Pak Muji. Halo. Terputus. Halo. Halo Pak. Putus kali ini. Sambil menunggu Pak Muji, kalau tadi jaringannya terputus. Bang Mulis aja yang lanjutin. Jaringannya lemah kayaknya di Pak. Bang Mulis terakhir di Lawang kayaknya. Prof Momo kelihatan segar sekali ini malam ini. Nah ini Pak Muji udah gabung. Malam Pak Muji. Ya, mohon maaf ini ya. Terputus jaringan saya. Iya Pak. Sudah jaringan lagi nih. Siap. Ya, jadi lanjut Pak, lanjut. Lanjut. Siap, mohon di mute ya. Iya Pak. Siap. Tolong dimatikan yang lain. Ya. Ya. Jadi kalau konsultan bencana susunannya adalah bukan personil non personil, tetapi adalah sub output. Itu kalau bencana. Yang kita bahas hari ini adalah konsultan pengawas.
Kalau konsultan pengawas, susunannya adalah biaya langsung personil dan non-personil. Nah, tadi kan sudah diberi pedoman oleh Kementerian PUPR, SI sekian tadi, ada susunan-susunan tenaga ahli. Nah, inilah yang perlu kita clearkan, kebutuhannya seperti apa. Karena pembayarannya kan sesuai aktual penugasannya. Jadi kalau seperti engineer tadi, tugasnya sebulan 22 hari, ya dia dibayarlah 28. Tapi seandainya dia penugasannya hanya 2 minggu saja, ya mungkin dibayar separuh. Jadi setiap bulan tuh bisa berbeda-beda pembayarannya dengan bulan berikutnya. Kalau dibayar secara sama, mungkin apakah benar penugasan aktual kehadiran di lapangannya seperti itu. Nah, kehadiran di lapangan, bisa juga di lapangan, juga bisa dia berperan di kantornya ya. Terus, next Pak Anggulis. Lanjut, Pak Anggulis. Ya, siap. Ya, ini yang saya sampaikan sekedar contoh Pak ya, karena yang buat saya mungkin belum direview oleh teman-teman yang ngerti konstruksi. Bisa digeser Pak Anggulis? Ya, digeser. Next. Jelas Pak? Ya, ini biaya langsung non personil ya. Ya, maaf. Nah, biaya langsung non personil ya, ada sewa kantor, ATK, sewa laptop, printer dan sebagainya. Ada juga sewa kendaraan. Biaya-biaya ini agar dibuat secara at cost. Berapa sih senyatanya harganya? Ya, nggak usah ditambah-tambahin keuntungan, biaya pelaporan dan sebagainya. Jadi keuntungan tidak muncul di sini. Keuntungan tidak ada di sini. Keuntungan ada di mana? Keuntungan ada di biaya personil. Jadi di biaya personil itu mengandung keuntungan, mengandung biaya overhead. Ya, oke, lanjut. Ya, ini tadi Pak, ketemulah kita HPS untuk konsultan pengawas. Ya. Ditambah PPN. PPN atas semuanya. Bukan dipilih-pilih. Ini tidak kena PPN, ini kena PPN. Jadi PPN atas semuanya. 10% ya. Ya. Oke, lanjut. Oke, Bu Sinta. Materi sudah siap. Baik, Bu Sinta, materi sudah siap. Saya kendalikan dari sini. Siap. Oke, jadi asrot gitu ya Pak Muklis ya? Siap, dengan senang hati. Oke, senang banget saya punya asrot seorang kabak gitu ya. Asisten 2 Bu Sinta, asisten 2. Oke. Oh, ada asisten 2 pula tuh ya. Oke. Bapak Ibu, materi kita kan konsultan pengawasan gitu ya. Dan kita juga diskusi ringan. Saya hanya kasih pandangan aja deh perihal konsultan pengawasan. Sebenarnya konsultan pengawasan ini yang udah beberapa tahun saya tinggalkan di dalam penanganan kontraknya. Sekitar 2017 saya sudah masuk di perencanaan dan sekarang masuk ke perencanaan pemantauan. Mungkin kalau sebagian besar di sini belum pada kenal saya kali ya, atau sebagian besar sudah pada kenal saya gitu ya. Makanya berbondong-bondong masuk gitu ya. Coba mungkin supaya ada yang mungkin belum kenal bisa kenal saya dulu gitu ya. Pak Muklis, next mungkin ya. Ya, saya sekarang di Kementerian PUPR gitu ya, udah tahu ya. Di Kementerian PUPR di Direktorat Jenderal Bina Marga dan sekarang ini saya di BPJN 4 Jambi gitu ya. Pada saat ini saya fasilitator pengadaan gitu ya. Dan juga tim pendampingan kontrak LKPP dan juga saya jadi fasilitator dari Kementerian PUPR gitu ya. Saya tersertifikasi kontrak spesialis manajemen, kontrak manajemen spesialis dan sebelumnya saya pernah di kontraktor, konsultan juga pernah gitu ya. Tapi lebih ke perencanaan, nggak pernah dan kajian, nggak pernah di pengawasan gitu ya.
saya dari Teknik Sipil ITB, dan juga untuk publishing saya lebih banyak ke modul-modul di LKPP gitu ya. Mungkin kita lanjut supaya lanjut aja kita ke materi gitu ya. Oke. Lanjut aja, kalau untuk ini nanti Bapak Ibu bisa dapatkan Pak Muklis ya, itu materi gitu ya. Sehingga Bapak Ibu kalau ada yang mau lebih lanjut bertanya tentang konsultan pengawas atau apapun, karena saya juga tadi Bapak Ibu lihat saya di SMKK, mungkin Bapak Ibu silahkan bertanya karena saya ahli K3 konstruksi. Udah, saya juga pernah menangani fisik dan juga pernah di perencanaan dan di pengawasan, dan sekarang di pemrograman ya. Pemrograman kita ya, malah ya sekarang ya, pemrograman pemantauan the whole. Mungkin saya kalau mau kasih ininya choose virtual background, nanti akan saya masuk. Gak kelihatan ya background saya ya. Saya lebih seneng background saya nih, nanti mau ngasih tahu siklus. Gak kelihatan ya, berarti non aja deh. Nanti saya kasih lihat siklusnya apa bedanya ketika kita berbicara pemantauan proyek the whole dengan pemantauan proyek terhadap paket-paket gitu ya. Saya hanya membagi ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, ya kalau kita mau namanya diskusi ringan gitu ya, diskusi ringan ya kita tahu konsultan pengawasan itu seperti apa gitu. Kita harus tahu ini binatang apa sih konsultan pengawasan ini gitu ya. Dengan metode 5W1H gitu ya. Yang bagian pertama tentang W-nya gitu. What, why, when, where, and who gitu ya. Yang kedua how. How itu lebih ke arah manajemen kontrak konsultan pengawas itu seperti apa. Dan kemudian services yang yang bagian ketiga itu services apa sih yang yang harus sebaiknya diberikan oleh konsultan pengawasan. Mungkin saya lanjut aja. Oh ya, Pak Muklis, saya pikir ke saya. Silakan Pak Muklis. Nah, ini kenapa ada coretan ya? Tadi saya mau nanya. Kita masuk ke what gitu ya. Nah, ini kita konsultan pengawas. Nggak mungkin kalau konsultan pengawas kita berbicara tentang apa sih namanya, perseorangan di dalam institusi sendiri. Kalau perseorangan bisa di mood yang itu berbicara tentang pasti badan usaha atau usaha orang perseorangan gitu ya, dan itu lebih ke arah penyedia, bukan institusi yang menyediakan pengawasan. Kalau institusi yang menyediakan pengawasan itu lebih ke tim teknis atau lebih ke koordinator lapangan, pengawas lapangan atau koordinator lapangan sebagai yang di atasnya pengawas-pengawas seperti itu ya. Makanya kalau kita berbicara konsultan pengawas itu pasti berbicara tentang penyedia gitu ya. Nah, pengertiannya apa? Nah, saya ngambilnya sih dari SE yang baru terbit, walaupun SE ini harusnya sudah harus dengan terbitnya Permen PUPR 14 tahun 2020 harusnya menyesuaikan, tapi nggak akan berubah banyak karena di SE 21 itu lebih ke arah orang-orang di konsultan pengawasan itu apa saja sih yang dibutuhkan, dan itu biasanya memang dari zaman dulu kala dari itu memang itu aja. Karena apa? Ya kita berbicara tentang yang apa yang kita awasi seperti itu. Ketika kita berbicara apa yang kita awasi berarti kita berbicara konstruksinya. Ketika berbicara konstruksinya kita akan tahu sebenarnya apa saja yang dibutuhkan gitu ya. Seperti itu gitu ya. Oke, nah secara SE Menteri PUPR 21 2019 dinyatakan bahwa konsultan pengawas yaitu perusahaan atau badan usaha yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan
tugas konsultasi dalam bidang pengawasan konstruksi. Ini arti apanya ya, lebih ke arah definitif umum. Kalau saya sih singkat aja berdasarkan tugasnya aja. Konsultan pengawas itu dia yang mengawal gambar dan spek, itu aja sih. Gitu aja. Coba itu bahasa teknis ya. Kalau bahasa hukum kan harus dikemas di dalam dikemas dalam bahasa yang lebih universal gitu ya. Oke, lanjut Pak. Please, ya. Oke. Suara saya kedengeran ya Pak Muklis? Jelas Bu. Jelas ya. Soalnya saya agak bisik-bisik nih. Bapak Ibu untuk yang ini di mute ya. Biar tidak mengganggu jalannya acara kegiatan ini. Jelas suaranya, jelas. Pak, di mute aja Pak. Konsultan pengawasan gitu ya. Nah, kita lihat di awal gitu ya, ketika kita berbicara kebutuhan gitu ya. Kita berbicara sebenarnya saya mau nunjukin juga ada yang namanya siklus hidup proyek gitu ya. Di awal ada wacana. Ada wacana kita butuh untuk membuat sebuah konstruksi bentuk baik rumah ataupun jalan ataupun bendungan gitu ya, ataupun jembatan seperti itu. Kemudian ketika sudah diketahui model bentuknya seperti halo? Ya, oke. Jadi pindah ke speaker sih. Lanjut. Oke. Ketika sudah tahu bahwa ini dalam bentuk desain ya, dalam bentuk desain, dari ini nanti baru mau dibuat, dipaketkan, ada kebutuhan, direncanakan ada pekerjaan konstruksi X gitu ya, misalnya gedung rumah sakit. Dari situlah kita tahu bahwa ada identifikasi kebutuhan untuk mengawasi. Nah, ketika kita lihat pekerjaannya apakah itu kompleks atau tidak, gitu ya. Ketika sederhana aja, misalnya kita cuma pengen bikin musola yang nggak kecil tapi nggak besar. Itu mungkin cukup misalnya dari tim teknis PUPR gitu ya, dari Cipta Karya. Tapi ketika berbicara gedung rumah sakit mungkin juga janganlah gedung rumah sakit, puskesmas gitu ya. Ada yang pernah bilang, Bu, puskesmas kami cuma segini. Nah, untuk konsultan pengawasnya cuma dikasih duit cuma segini. Kalau saya sih waktu itu ada yang minta lebih lagi gitu ya. Tapi kalau memang sudah terbatas, nah itu bisanya dengan apa? Bisa konsultan perseorangan gitu. Kalau bisa konsultan perseorangan silakan. Nah, kalau nggak bisa lagi mepet, ya terpaksa pakai tim teknisnya PUPR seperti itu. Unmet apa deh? Oke, nah itu ya. Nah ketika misalnya kita berbicara gedung yang lebih besar lagi, misalnya rumah sakit yang model 1-2 lantai, itu ya pasti butuh konsultan pengawasan. Dari situlah kita why gitu ya. Ke konsultan pengawasannya itu dibutuhkan ya. Karena yang diawasinya adalah suatu konstruksi yang membutuhkan ya. Misalnya, nggak mungkin juga misalnya dengan keterbatasan waktu mungkin duitnya terbatas sehingga diperlukan tim teknis PUPR bisa saja, tapi apakah kemampuan tim teknisnya orang PUPR itu bisa mengcover gitu ya, pengawasan itu? Kalau nggak bisa jangan dipaksakan. Karena apa? Itu harus benar-benar ahli dan kemudian waktunya cukup untuk mengawasi. Kalau tim teknis PUPR kan mungkin waktunya rutinnya mengerjakan tugas dia sebagai pegawai PUPR.
Nah, kalau ngawas-ngawasin itu kan pasti dia cuma seminggu sekali. Itu udah syukur seminggu sekali, mungkin sebulan sekali. Apakah yang mengawasi sebulan sekali itu bisa tercover keahlian itu? Kan enggak gitu ya. Nah, itu perlu. Nah, kemudian udah tahu nih kita butuh kebutuhan konsultan pengawas, baru kita akan memilih gitu ya. Udah kepilih penyedianya, nanti kalau di Bina Marga seperti saya itu PPK pekerjaan konstruksi dengan PPK pengawasan itu berbeda. Jadi si PPK fisik ini akan meminta permintaan mobilisasi konsultan pengawas kepada PPK pengawasan. Tapi mungkin di UNOR lain atau mungkin di dinas PUPR atau dinas-dinas lain yang mengerjakan gedung atau konstruksi gitu ya, mungkin PPK-nya satu gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu ya. Istilahnya dia tahu akan kebutuhan perlunya mobilisasi konsultan pengawas setelah terpilihnya konsultan pengawas. Bu Sinta, mohon maaf, suaranya agak lebih keras sedikit kah? Halo, Bu Sinta. Mungkin saya ini. Iya. Oke. Yang tadi kedengeran? Mendengar tapi kayak ternyata bobokkan gitu. Kurang keras, Bu. Kurang keras saja. Tapi sebenarnya masuk, cuma kurang keras saja. Oke, tadi. Iya. Oh, kurang keras. Tapi terdengar. Tambah dikit volumenya. Oke, maksudnya nggak perlu saya ulang gitu kan? Nggak, lanjut ya. Perlu saya ulang? Lanjut aja, Bu. Lanjut aja. Oke, lanjut ya. Nah, ketika permintaan mobilisasi konsultan pengawas ini, istilahnya baru bisa kita berkontrak gitu ya. Makanya kalau udah tahu kebutuhan itu, konsultan pengawasnya ini karena dia sifatnya pemilihannya itu prakualifikasi, kalau bisa seleksi duluan, pemilihan duluan dibanding fisiknya. Biasanya sekarang dulu 3 bulanan. 3 bulan itu sekitar 3 bulanan 3 bulan itu 3 bulan itu kita sekitar 15 paket itu 3 bulan gitu ya. Nah mungkin sekarang itu sekitar 11 paket itu 4 bulan karena kita udah pindah UNOR gitu ya. Istilahnya Bapak Ibu itu ketika melakukan pemilihan itu pasti harus jauh-jauh sebelum pemilihan konstruksi gitu ya, sehingga pas waktunya. Tapi ketika misalnya Bapak Ibu konstruksi duluan ditenderkan, kemudian konsultan pengawasnya belakangan, hati-hati gitu ya. Waktu ketika kontrak fisik itu tidak ada konsultan pengawas, siapa yang akan mengawasi? Nah itu yang perlu Bapak Ibu pikirkan. Lanjut Pak. Nah, konsultan pengawasan ada di mana ya? Ada di mana-mana ya. Ini kidding saya aja deh. Lanjut aja. Nah, kalau dari SE Menteri PUPR itu untuk konstruksi ya, khusus untuk konstruksi itu semua bidang seperti di sebentar. Halo Bu Sinta, kemut ya? Bu Sinta? Iya, saya sengaja. Oh gitu. Saya sengaja Pak. Siap. Saya ngomong sama. Siap. Di mana? Yaitu di sumber daya air, di konstruksi air, di konstruksi jalan, di bidang marga, di konstruksi cipta karya, baik di air minum, air limbah, terus tempat pembuangan sampah, kemudian di perumahan, baik itu rumah umum khusus komersial gitu ya. Nah, perumahan ini mungkin kalau komersial udah lebih ke gedung gitu ya, atau rumah-rumah ini lebih ke mungkin ke cipta karya perumahan gitu ya. Udah masuk ke perumahan gitu ya. Nah, itu aware-nya. Nah,
yang terakhir setelah itu Pak Muklis. Siap. Nah, who-nya ini kita bisa masuk seperti apa sih badan siapa sih badan konsultan pengawasan ini gitu ya, dan terdiri dari siapa-siapa aja gitu ya. Nah, kalau dari konsultan pengawas ini dari Permen PUPR 19 tahun 2014 gitu ya, itu ada yang namanya badan usaha dengan SBU itu depan angkanya 2 gitu ya. Jasa pengawasan itu ada AR201, RE201 sampai 204. Nah, di dalam SM Menteri PUPR ini manajemen proyek dimasukkan juga sebagai kriteria konsultan pengawas. Jadi pasti ada yang tanya apa bedanya. Kalau ada yang tanya nanti saya jelasin. Kalau ada yang tanya enggak. Kan saya jelasin. Dicatat ya sebagai bahan pertanyaan. Berarti udah ngerti. Kemudian tenaga-tenaga ahlinya yang mana apa saja atau siapa-siapa aja yang ada di situ. Sebenarnya tidak terbatas kepada yang 5 ini ya. Jadi biasanya memang struktur organisasinya yang di atas itu supervision engineer. Ada yang menyebutnya site engineer, ada yang menyebutnya resident engineer, tapi umumnya adalah supervision engineer gitu ya. Nanti di bawahnya itu ada para ahli gitu ya. Itu bisa quantity engineer, bisa quality engineer, atau bisa juga inspection engineer, dan ada yang namanya khusus HS engineer. HS engineer itu apa? Health and Safety Environment Engineer gitu ya. Ini ahli-ahlinya ahli-ahli apa saja? Bapak Ibu bisa lihat di SM Menteri PUPR ini. Kalau di quantity bisa ahli apa saja gitu ya. Yang jelas supervision itu tim leadernya gitu ya. Nah, quantity itu lebih ke arah untuk penghitungan kuantitas. Quality itu lebih mengkonfirmasi kualitas secara spesifikasi seperti itu. HSE Bapak Ibu udah tahu ya. Bisa juga di itu ada ahli K3 dan ahli environment. Lanjut Pak. Ketika berbicara how, yaitu bagaimana sih mekanisme pekerjaannya pekerjaan si konsultan pengawas ini lebih arah ke manajemen kontraknya ya. Yang jelas tadi kita udah tahu ya di YNW-nya harus ada permintaan konsultan supervisi dulu ya, atau konsultan pengawasan. Ketika ada permintaan baru bisa saja mungkin ada juga yang biasanya kontrak misalnya ini permintaan baru, atau mungkin ini kontrak ini permintaan, bisa saja. Yang jelas ketika mau memobilisasi konsultan pengawasan gitu ya, itu harus dengan permintaan konsultan supervisi. Jangan kita memobilisasi tanpa permintaan. Nanti yang si kontraktornya siapa lu kan gitu. Ya, seperti itu ya. Kemudian setelah penandatangan kontrak ada yang namanya surat perintah mulai kerja. Sama di seluruh pengadaan barang jasa surat perintah mulai kerja itu pasti ada. Nah, baru kemudian setelah itu kita melakukan PCM atau pre-construction meeting. Kalau di banyak ini nggak ada yang bilang pre-construction meeting, lebih banyak bilangnya kick-off meeting. Lanjut Pak. Oke. Jadi di antara SPMK ke PCM atau persiapan pelaksanaan itu biasanya nanti si PPK gitu ngasih tahu sebelum kick-off meeting bikin program itu supaya nanti di kick-off meeting dipresentasikan. Nah, presentasinya si konsultan pengawas itu ya fisiknya harus ada gitu supaya tahu dia metode dia mengawasi itu seperti apa, cocok nggak dengan pelaksanaan fisiknya seperti itu. Nah, ketika kick-off meeting udah tahu, dia kan juga minta data dong dari fisiknya, kerjanya apa, metode pelaksanaan fisiknya seperti apa. Sehingga dia bisa mematchkan dengan program mutunya gitu kan. Baru setelah disepakati di kick-off meeting metode mereka mengawasi seperti apa,
dimobilisasi personelnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut, nah setelah dimobilisasi masuk ke lapangan, baru yang di pekerjaan fisiknya, yang menangani pekerjaan fisik, terserah itu PPK-nya sama atau tidak, itu melakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja memang udah jadi tugas dan tanggung jawabnya PPK ya, di Perpres 16/2018. Hanya saja, gitu ya, kita bilang mengevaluasi kinerja, nggak ujuk-ujuk di akhir. Evaluasi itu berdasarkan dari pemantauan dari waktu ke waktu gitu ya. Nah, dari evaluasi kinerja ini mungkin ada pada batas waktu dikasih berkala. Oh ini konsultan ini males ini. Oh atau kurang ilmu seperti itu. Dia tidak menguasai pekerjaan. Oh kayaknya lebih bagus diganti aja. Besok. Malam Pak Muji. Hilang suara. Iya Pak, sebentar. Bu Sinta masih ada ini katanya. Oke. Jadi di sela-sela meeting. Ditunggu ya, sabar ya. Ya. Ada keperluan kayaknya itu. Ini ada Pak Muji nih, saya kontak Pak Muji. Halo, suara jelas Pak Muji? Siap, jelas Pak Muji. Silakan Pak Muji. Bu Sinta kelihatannya agak sibuk juga. Ya, jadi sejak keluarnya Perpres 16 tahun 2018, ya, konsultan itu lebih banyak menggunakan waktu penugasan. Sekarang namanya WP kalau disingkat teman-teman Kementerian PUPR. WP. Ya, waktu penugasan. Harusnya itu yang sering digunakan. Dan nanti pembayarannya secara aktual per bulan. Halo, Bu Sinta Ya. belum muncul ya? Belum Pak, saya pantau Pak. Silakan Pak. Waktu penugasan. Sehingga sangat mungkin, misalkan kontraknya nilainya 300 juta, sangat mungkin nanti yang dibayar tidak sampai 300 juta. Bisa juga kontraknya berkepanjangan, bisa juga lebih dari 300 juta yang dibayar. Ya, gitu ya. Jadi dengan kontrak waktu penugasan ini, akan sangat sering ada namanya perubahan final kontrak atau adendum final. Nah, itu jangan lupa itu ya. Itu yang harus dilakukan ya. Namanya ada perubahan. Ya. Apalagi ya? Di dalam kontrak konsultan pengawas kan ada biaya personel dan non personel Pak. Bagaimana untuk menilai yang non personel? Bagaimana yang menilai personel ini Pak? Yang personil tadi kan sudah ada Berapa persen susunan maksudnya? informasi tenaga ahli dari Kementerian PUPR tadi sudah ada. Tinggal dinilai kebutuhan orangnya ini berapa. Ya akan diperkirakan Pak, kebutuhannya akan 7 bulan. 7 bulan ternyata nanti ketika sudah terpilih akan kita lakukan apa? Hitungan lagi. Berapa lama sebenarnya yang akan dia perlukan. Nah, ketika PCM ya, ketika PCM. Nah, nanti pun pembayarannya juga sesuai aktual yang diperlukan. Gitu. Berikutnya yang non personil yaitu sifatnya ad cost. Juga sama. Berapa sebenarnya aktual yang dibelanjakan untuk di sana sifatnya ad cost, kita ngambil keuntungan itu. Oke, itu ya. Oke. Apalagi Pak Mulis.
Atau kita buka tanya jawab Pak sambil nanti menunggu Bu Sinta, ada banyak yang tanya nih. Oke, silakan. Baik, silakan Bu Neti Irmaida. Maaf Bapak Ibu ya. Oh, Bu Sinta sudah gabung. Lanjut dulu ya. Oke, Bu Sinta. Ya, sorry. Saya lagi pengajuan Ibu single year ke multi year. Jadi karena hari Senin libur, terpaksa kan kita harus mengerjakannya sekarang supaya Selasa itu tinggal naik ke Jakarta. Oke. Tadi udah sampai evaluasi kinerja, dan ketika di evaluasi kinerja ada yang kurang, gitu, fisiknya bisa meminta pergantian. Gitu ya. Kemudian setelah melihat evaluasi kinerjanya kalau buruk gitu ya, baru nanti si konsultan pengawas mengusulkan pergantian personel. Kemudian berulang lagi yang namanya proses evaluasi kinerja seperti itu ya, sampai pada berakhirnya kontrak konsultan pengawas. Lanjut Pak Muklis. Kedengeran kan suara saya? Jelas. Oke. Nah ini tinggal sedikit lagi kok gitu. Nanti kita diskusi aja. Kemudian apa saja layanan gitu ya. Kan jasa konsultan itu jasa layanan. Layanan yang di cover oleh konsultan pengawas. Yang pertama area knowledge-nya itu tentang safety. Pasti. Tadi kita butuh IS engineer, safety dan environment. Penerapan K3 dan keselamatan konstruksi sudah harus di cover oleh konsultan pengawas. Mereka harus memberikan ahli K3 konstruksinya gitu ya. Kemudian environment-nya bagaimana? Ya mungkin bisa di cover oleh kalau misalnya duitnya nggak cukup, oleh misalnya si leadernya gitu ya. Leader yang namanya leader dia harus tahu semuanya gitu ya. Kemudian untuk kontrak, konsultan pengawas ataupun manajemen proyek itu memang harus paham benar-benar kontrak sebenarnya. Kalau ada konsultan pengawas ataupun konsultan manajemen proyek nggak ngerti kontrak, nah itu perlu dipertanyakan. Karena ini ya konsultan pengawas itu sebenarnya yang dilihatin syarat-syarat kontrak. Itu sebenarnya. Administrasi kontraknya, kemudian persyaratan kontraknya sudah terpenuhi atau enggak, seperti itu. Kemudian untuk drawing dan spesifikasi gitu ya. Tadi saya sebutkan bahwa konsultan pengawas itu sebenarnya konsultan yang mengawal gambar dan spek gitu ya. Ketika ada perubahan harus dikonfirmasi gitu ya kepada perencananya gitu. Jangan main asal buang ini, oh nggak dibuang, kita mau saving di sini, oh sorry lah ya, nggak ada yang kayak gitu. Harus jelas gitu ya, kenapa berubah seperti itu ya. Jangan karena oh ini kita lebih bagus aspal sepanjang jalan, saluran air nggak perlu. Gitu ya. Memang efektif terlihat dari aspalnya, ya nggak bisa. Gitu. Kita harus mengidealisasi yang namanya konstruksi. Gitu. Sama jalan harus diidealisasi dengan saluran-salurannya seperti itu. Kalau memang sudah tergambar ada saluran, jangan mentang-mentang apa sih namanya kayaknya lebih di sana jalan lebih buruk. Ya udah saluran ditinggal gitu, nggak bisa seperti itu. Ingat ya, konsultan pengawas itu mengawal gambar dan spek seperti itu. Jangan karena supaya kontraktor lebih enak ngegelar karpet aspal gitu daripada bikin saluran, jadi dikorbankan gitu ya yang namanya saluran seperti itu. Lanjut Pak. Kemudian ini saya bilangin BMW supervision, itu biaya mutu waktu. Yang namanya konsultan pengawas dia mensupervisi pekerjaan. Setiap item-item pekerjaan benar-benar dikuasai, kemudian bagaimana cara kerjanya. Kemudian juga mensupervisi mutu, biaya dan waktu, gitu ya. Sama yang namanya pekerjaan konstruksi itu kan dari yang namanya input, proses, output. Jadi si konsultan pengawas ini harus mengawasi dari proses inputnya juga, gitu ya. Tidak hanya walaupun memang yang dilihat adalah konstruksinya, tapi dari awal ini sudah disupervisi. Tidak mungkin konstruksi di output itu akan bagus kalau inputnya ini nggak
disupervisi secara ketat. Itu Bapak Ibu. Kemudian area justifikasi teknis, gitu ya. Justifikasi teknis ini lebih ke arah awalnya kan sewaktu kita yang namanya PCM gitu, akan disepakati yang namanya joint survey atau rekayasa lapangan. Gitu ya. Nanti akan diputuskan nanti seperti apa, gitu ya. MC0-nya seperti itu. Kemudian perlu yang namanya kaji ulang. Apakah perlu yang namanya kaji ulang desain? Dan itu perlu pengetahuan si konsultan pengawas. Gitu. Jadi konsultan pengawas tidak hanya ilmu supervisinya yang perlu dimunculkan, tapi ilmu desainnya juga perlu dimunculkan. Nanti bentar ya. Oke. Kemudian dari kaji ulang desain atau dari rekayasa lapangan perlu pekerjaan tanpa kurang. Disitulah justifikasi dari konsultan pengawasan seperti itu. Kemudian perlunya area untuk verifikasi terhadap dokumen pembayaran, misalnya MC, Manifest Certificate, atau mungkin backup invoice gitu ya. Kemudian progres fisiknya. Ingat, progres fisik tidak hanya kuantitas yang dilihat. Kualitas yang masuk baru bisa dihitung sebagai kuantitas gitu ya. Itu yang perlu diingat ya. Makanya ada quality engineer gitu ya. Jangan asal 1 kali 1 kali 3 itu 3 meter kubik gitu. Enggak, 1 kali 1 kali 3, apakah 1 kali 1 3 ini tuh benar-benar secara kuantitas baik tebal, lebar dan panjang itu masuk. Tidak hanya secara volume gitu. Begitu ya secara mutu gitu ya. Apakah secara mutunya elemennya ini masuk? Kalau nggak masuk, apakah memang bisa dihitung 1 kali 1 kali 3 seperti itu? Nah, itu yang perlu kemudian perhitungan biaya konstruksinya termasuk ya tadi. Bagaimana kita menghitung progresnya. Kemudian pelaporan itu termasuk memeriksa laporan pelaksanaan konstruksinya dari kontraktor ya. Nanti ada laporan harian, mingguan, bulanannya kontraktor. Itu diverifikasi. Iya Pak, sebentar. Kalau laporan pelaksanaan, kemudian laporan pengawasannya itu sendiri, dan ketika membuat laporan ada permasalahan dan itu harus diungkapkan di dalam pelaporan. Mungkin itu dulu sambil kita nanti diskusi gitu ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Siap. Kalau bisa dijawab oleh Pak Muji ketika saya lagi ini, nanti kalau ini saya jawab. Sip. Mungkin demikian dulu paparan saya. Mungkin habis ya, coba Pak lanjut Pak ini. Siap, makasih Bu Sinta. Sambil namanya ini segera ya soalnya ya. Siap, sambil beraktivitas. Enggak apa-apa. Ya, siap. Ya, Baik Bapak Ibu dan Pak Muji, kita langsung diskusi saja. Untuk selanjutnya saya kasih kesempatan Bu Neti Irmaida. Silakan Bu Neti Irmaida. Bu Neti Irmaida di tempat kah? Hadir. Silakan, Ibu dari mana? Dan silakan ditanyakan. Saya hanya mau minta masukan aja. Saya mau bertanya, seumpamanya ada pembangunan dari tahun 2019, 2021, dan pada saat pandemik sekarang kan otomatis semua anggaran sudah pemotongan. Nah, untuk ke depannya kan itu bangunan lagi konstruksi dalam dalam pekerja. Untuk hal ini bagaimana kita dalam pengawasannya menghadapi begini? Terima kasih Pak. Putus. Halo Pak Muji.
Putus-putus, Bu. Halo. Pak Muji, Oh jelas. gitu. Halo. Apa pertanyaannya? Apa Kurang pertanyaannya? jelas Pak Muji ya? Halo. Bisa saya tangkap Pak Mulis? Bisa. Bisa tangkap. Silakan Jadi Pak Muji. ini ada kontrak. Jadi ada kontrak, terus ada keadaan COVID ini sehingga anggarannya jadi hilang. Apakah kejadian konstruksi dan Iya, pembangunan, Pak. Gimana? Pembangunan multi-years. Multi-years ya? Pembangunan multi-years. Mulias. 2019 sampai 2021. Karena pandemik ini kan akhirnya kan terkendala. Semua anggaran kan pada pemotongan nih. Nah, dari segi pengawasannya bagaimana, Pak? Terima kasih. Ibu APBN atau APBD? BBN nih. APBN? Oh, APBN. Kalau APBN, silakan bacalah surat edaran Menteri Keuangan nomor berapa tuh? 302 ya, tahun 2020. 302. Bagian 4B kalau nggak salah. Jadi kalau ini memang diperlukan, yang multi-years tadi bisa agar diperpanjang lagi sehingga bisa dibebankan pada tahun-tahun berikutnya gitu. Antara lain itu ya. Silakan dibaca surat Menteri Keuangan ini kalau nggak salah. Oke, kita aja mungkin. Iya. Oke. Bu Sinta mau menambahkan atau Pak, masih sebentar Pak. Pak Muji, maaf menambah. Kalau dari segi konsultannya bagaimana? Akan apa tetap KDP? Terima kasih. Apa dia tetap KDP? Jadi gini aja deh, Bu. Ibu tanya perpanjangannya atau masalah KDP-nya? Ya kalau diperpanjang kan semuanya dalam posisi KDP. Kalau diperpanjang. Oh begitu ya Pak ya? Oke Pak, makasih. Bu Sinta mau menambahkan? Silakan. Gini, kalau misalnya kontrak konstruksinya ini maksudnya emisinya 2 tahun jadi 3 tahun gitu atau gimana? Bu? Iya. Jadi Ya Bu. Ya Bu Sinta. Jadi dari 2 tahun menjadi 3 tahun. 2019 sampai 2021 itunya apanya STK-nya itunya. Awalnya 2019. Awalnya 2019 sampai dengan 2021. Mutia sampai 2021. Karena pandemik ini kan akhirnya ada pemotongan semua kan? Oke. Terus? Halo. Terus? Saya mengenai dari segi pengawasannya bagaimana itu nantinya? Iya bergantung fisiknya, Bu. Fisiknya enggak, karena pembangunan kan artinya kan di stop dulu. Oh, berarti di stop. Nah, karena pemotongan kan akhirnya kan di stop dulu. Ini juga nggak usah pakai ini ya. Gini deh. Di stop berapa lama? Stop berapa lama, Bu? Menunggu kondisi ini kali Bu, menunggu kondisi normal kembali. Belum bisa dipastikan. Belum bisa dipastikan. Hanya kita kan melihat dari segi pengawasannya kalau berkelanjutan lagi nantinya. Kan gini, Ibu dari 2019 sampai 2021 ya. Kan? Kemudian di 2020 berhenti. Sudah dialokasikan sampai 2021 lagi apa naik jadi 2022? Artinya kan nanti kalau umpama dinaikkan nanti kan ada perubahan lagi Bu. Makanya menunggu kondisi dulu kali ya. Ketika pengajuan rekomposisinya dibikin 3 tahun tetap atau menjadi 4 tahun? Halo, ya Bu, kurang jelas. Ketika rekomposisinya. Hanya melihat dari pengawasannya bagaimana kelanjutannya itu aja Bu. Iya, bergantung fisiknya Bu. Kalau fisiknya direkomposisi menjadi 4 tahun, ngikutin. Kalau tidak direkomposisi tetap menjadi 3 tahun, ya sesuai dengan fisiknya 3 tahun itu Bu. Jadi mengikuti fisiknya ya. Iya dong. Kemajuan fisik ya Bu ya? Iya, fisik nggak ada kerjaan ngapain juga ibu penuhin di lapangan itu konsultan pengawasan.
Apalagi bayarannya berdasarkan waktu penugasan ya, Bu Sinta ya? Iya. Oh gitu Bu ya. Jadi mengikuti jika lanjut di tahun 2022 ya pengawasannya ikut di 2022 ya. Oke. Lagi di ini sebenarnya alasannya cuma baik. Pak Muji mau menambahkan? Ya. Gimana Pak Mulis? Pak Muji mau menambahkan? Jelas ya? Ini banyak. Ya Pak. Makanya masalah Bu Neti ini banyak apa pilihan-pilihannya. Bisa juga kontrak dihentikan, tidak dilanjutkan. Bisa juga kontrak dilanjutkan tahun berikutnya. Bisa juga digeser dananya tahun berikutnya. Bisa juga diperpanjang 40 years-nya. Jadi banyak ya. Jawabannya bukan tunggal, tergantung apa yang diharapkan dari kegiatan itu. Intinya itu ya. Jadi jawabannya kalau saya tidak tunggal, banyak ya, banyak jawaban itu, tergantung kebutuhannya mau yang dikendaki seperti apa. Bisa dihentikan sekarang selesai. Sekarang selesai. Bisa juga digeser ditunda. Yang kedua. Bisa juga yang ketiga ditambahi pembebanan biayanya di tahun berikutnya. Yang keempat bisa juga ditambah lagi biayanya. Jadi banyak jawabannya. Tergantung seperti apa harapannya. Oke. Oke. Sip. Banyak pilihan. Oke, selanjutnya Pak Raymond Bako. Silakan Pak Raymond. Baik, terima kasih Pak. Pak Raymond dari mana? Silakan Pak. Dari KKP Jakarta Pak. Dari KKP Jakarta. Silakan Pak. Ya, jadi saya tertarik tadi ini Pak Muji terkait dengan SE. Mungkin tadi Bu Sinta juga bisa tambahkan. Yang ingin saya tanya nomor satu, apa sampai seberapa jauh SE tadi bisa dijadikan sebagai acuan? Karena kalau dari tata perundang-undangan yang setahu kami, SE ini kan tidak sepenuhnya bisa digunakan, Pak. Nah, yang kami khawatir selama ini untuk penyusunan HPS, ini yang terkadang menjadi bumerang bagi PPK, karena pada prakteknya tenaga-tenaga ahli yang istilahnya sudah disepakati dalam kontrak, dalam prakteknya tidak semua di lapangan akan bekerja. Tadi Bu Sinta sudah menyampaikan ada 5 tenaga ahli. Nah, apakah ini juga memang semua harus terpenuhi, Bu Sinta? Karena secara jujur kami di lapangan kami tidak pernah menemukan konsultan pengawas semuanya ada di lapangan. Pak Muji juga pernah mengatakan mungkin bisa di kantor. Tapi kan untuk evaluasi yang tadi Ibu Sinta katakan agak sulit ya Pak ya. Manakala kalau dikatakan bahwa tenaga ahli di kantor Pak. Jadi bagaimana kita bisa meyakinkan Bu Sinta evaluasi tadi terkait dengan kinerja dari konsultan. Jadi 2 mungkin tadi pertanyaannya, 1 mengenai kekuatan dari SE, apakah benar-benar bisa kita dijadikan referensi dalam banget bro, cuma ngirim itu doang sih. Dan yang kedua, bagaimana PPK bisa mengevaluasi kinerja dari tenaga ahli, manakala ada tenaga ahli yang itu memang mereka mengatakan bekerja di kantor. Nggak usah, kirim aja yang tadi. Repot tau, kita nggak butuh duitnya. Itu aja, pusing. Kita ke Pak Raymond ya. Yang pertama yang Bapak maksud bukan SE, Kepmen PU 897. Yang Bapak persoalan Kepmen PU tadi kuat nggak dasar hukumnya? Loh itu kuat Pak, dasarnya Undang-Undang 2 tahun 2017. Undang-Undang 2 tahun 2017 memberi kewenangan renomulasi minimal pada menteri yang mengurusi konstruksi. Undang-Undang 2 ya, diperkuat lagi sama PP peraturan pemerintah nomor berapa? Nomor 22 kalau salah ya, tahun 2020. Ya. Agar ada remunerasi minimal yang ditetapkan oleh Menteri PU. Nah, gitu Pak. Jadi kuat Pak, walaupun Kepmen tadi itu ada latar belakangnya semua Pak. Undang-undang sama PP. Bahkan yang tidak melaksanakan tadi akan dikenai sanksi.
KPA, PPK yang tidak melaksanakan dasar remunerasi minimal akan kena sanksi. Cuma perdebatannya pemberantasan sanksinya seperti apa itu. Jadi itu kan tidak perlu kita pasang lagi Pak Kemenlu tadi. Berikutnya Pak, penugasan konsultan tadi itu harus aktual. Kalau nggak pernah di lapangan, ya nggak bisa dibayar, bahkan ditegur dia. Nggak pernah hadir. Jadi ketika rapat PCM, itu harus pastikan tenaga ini kapan di lapangannya. Yang ini, Bu, Pak, ini nggak di lapangan, ini ada di kantor menyusun ini. Jelas Pak, bukan saya nanya, itu di kantor, bukan, itu di lapangan. Semuanya sudah ada, sudah diributkan sejak PCM itu Pak. Begitu Pak, menurut tempat saya. Mungkin Bu Sinta bisa mengoreksi kalau saya ada salah-salah kata. Bu Sinta udah online lagi? Gimana Pak Bulis? Ya. Begitu Pak Arman ya? Pak. Ya. Pak Muklis bisa ini apa aja yang ditanya? Saya agak cuma ingat evaluasi kinerja sama personil. Kalau personil Pak, Bapak lihat di SE 21 2019 itu Pak ya. Enggak semuanya ada di seluruh paket. Misalnya kalau jalan kan mungkin cuma butuh yang namanya SE quality engineer, quantity engineer, quality atau HSE gitu ya. Mungkin inspection engineer nggak dibutuhkan. Kalau untuk pengairan mungkin butuh gitu ya. Kemudian kalau misalnya kemudian dari ahli ini mungkin ada kebutuhan terhadap asistennya. Asisten ini biasanya itu inspektor, surveyor, sama lab tech. Itu baru kemudian yang di supportingnya. Problemnya adalah mungkin Pak Raymond duitnya nggak cukup gitu ya. Kalau duitnya nggak cukup, Bapak lihat gitu ya. Yang bisa Bapak lakukan adalah estimasi terhadap Bapak harus berkolaborasi dengan pihak fisik gitu ya. Apakah sebenarnya kalau saya menariknya secara ideal dulu. Ketika di pemrograman, Bapak Ibu udah harusnya mengalokasikan pengawasan itu secara pas gitu ya. Jangan kurang dari 5 istilahnya ya jangan kurang dari 5% lah gitu lah. Ya kalau misalnya gedungnya 1 miliar kita cuma dikasih 1 miliar dikasih 100 juta ya pasti kurang gitu loh. Harusnya semakin kecil semakin persentasenya semakin naik gitu. Seperti itu. 100 juta ya. 1% berapa tuh? 1% dari 1 miliar, 100 juta gitu ya. Harusnya ke 1 miliar harusnya ya antara 400-500 juta lah gitu loh konsultan pengawasnya. Tapi ketika satu gedungnya 1 miliar, Bapak cuma dikasih 100 juta, ya terpaksa Bapak minta orang PUPR kali ya sebagai konsultan pengawas. Tapi kalau 100 juta, apakah bisa? Nah 100 juta itu satu tenaga ahli aja untuk 3 tahun itu sekitar 20 juta. 100 juta, tenaga ahli 20 juta iya, cuma 1 orang dapatnya. Kalau misalnya gedungnya 5 bulan, kan gitu. Nggak ada OB-nya gitu kan, nggak ada drafternya seperti itu. Kasihan gitu. Harusnya sudah diperhitungkan yang seperti itu. Tapi ketika sudah terlanjur harusnya bagaimana? Taruhlah paketnya 30 miliar. Taruhlah dapatnya 3%, harusnya itu sekitar 30 miliar, harusnya minta sekitar 900 juta lah ya. Terus dikasih misalnya 600 juta gitu. Cukup nggak? Ya mungkin nggak cukup gitu loh. Terus gimana? Optimasi terhadap waktu fisik gitu. Apakah fisiknya memang harus 5 bulan gitu? Bisa nggak dia 4 bulan? Misalnya, dia udah mepet 5 bulan. Berarti ketika si konsultan 5 bulan, konsultan tenaga ahli apa yang bisa dikurangi? Seperti itu. Misalnya. Atau mungkin kualifikasinya diturunkan. Gitu ya. Jangan bikin gedung satu lantai minta SKA Madya. Bikinnya SKA muda, nggak masalah gitu. Yang harusnya itu yang satu lantai itu para PNS muda itu yang ngawasin. Gedung-gedung sederhana itu harusnya PNS muda teknik sipil harusnya bisa jadi pengawas di situ gitu.
dimanfaatkan. Cuma Indonesia ini terlalu manja gitu ya. Segalanya harus orang, itu cuma clerical gitu. Harusnya teknisnya dikeluarin gitu. Capek belajar 4 tahun teknik sipil tapi nggak kepakainya cuma untuk hitung 100 juta ditambah 100 juta sama dengan 200 juta. Go to hell lah teknik sipil yang seperti itu. Harusnya tahun pertama mereka PNS dimanfaatkan mereka untuk belajar untuk ngerti terapan teknik sipilnya. Caranya dengan mereka mungkin melakukan perencanaan yang sederhana-sederhana. Bikin musola, suruh mereka bikin perencanaan musola. Ya. Bikin apa lagi? Atau mengawasi musola, bikin dia jadi pengawas untuk jadi dia yang sederhana itu dimengerti. Coba Pak, tes lah teknik sipil sekarang. Ngerti nggak mereka ini? Cara ngetes itu. Jangankan mereka, kita aja yang dulu kuliah benar-benar kuliah yang sampai ini. Mungkin pas awal-awal tuh bengong. Oh, tapi setelah 1 tahun, 2 tahun, ketika kita turun di pekerjaan, itu kita baru mengerti. Apalagi ketika mereka baru lulus, kemudian Bapak jadi PNS, itu kerjaan cuma ngetik-ngetik. Ilmu sipilnya hilang. Seperti itu. Manfaatkan mereka. Seperti itu. Itu ya. Terus kalau misalnya memang konsultan pengawasnya kurang gitu ya, misalnya yaitu kualifikasinya mungkin diturunkan. Pakai analisis. Bisa nggak dengan lulusan madya sekian tahun mengawasi konstruksi ini? Kalau nggak bisa, naikkan lagi. Atau mungkin dikurangi jumlah pengawasnya. Mungkin inspektornya dikurangin. Atau seperti itu. SE-nya mungkin ya nggak beda jauh sama terus, atau mungkin ke gedung-gedung 1 lantai ini nggak perlu selengkap-lengkap itu. Quantity mencakup quality. Cari yang jago quality juga gitu. Seperti itu. Nah itu jangan harus quantity. Quantity harus ada quality. Enggak. Bisa jadi memang jarang yang punya keahlian quality di quantity. Jarang. Tapi kalau ada orang quantity yang jago quality itu memang saya inilah dibayar mahal, bagus itu sebenarnya. Seperti itu. Nah itu bisa digabung. Terus kemudian mungkin teknik-tekniknya itu kita bisa pelajari nanti lebih lanjut. Mungkin Pak Raymond kalau mau diskusi silakan. Kemudian kalau evaluasi kinerja, bagaimana mengevaluasi kinerja? Ya nggak usah repot-repot Pak. Bapak lihat aja misalnya kerjaan ini tanya kontraktornya. Atau Bapak nggak perlu nanya, Bapak selidiki aja. Dia ada di lapangan nggak? 1 aja. Salah satu kriteria. Kehadiran mereka. Di absen ada terus. Terus pas di monitoring, Bapak di mana? Di lapangan. Lapangan yang mana? Lapangan bola, Pak. Misalnya, oke lah kalau gedung 1 titik. Coba kalau jalan. Sepanjang jalan. Bapak di mana? Di lapangan. Oh, di lapangan yang mana? Oh, di KM sekian. Oh iya, saya ke situ ya langsung. Saya di KM 1. Dia bilang, saya di KM 50, Bu. Oke. Kita ke KM 50. Pak, Bapak di mana? Saya di KM 50. Oh, saya udah balik lagi, Bu. Itu namanya kurang ajar gitu kan. Sengaja ngerjain gitu. Seperti itu. Atau mungkin, nggak ada di lapangan. Dari mana? Oh, lagi sakit perut. Balik ke ibu kota. Mungkin bisa seperti itu. Suratnya mana? Seperti itu. Oke, nggak ada surat. Peringatan 1. Seperti itu. Kehadiran aja. Ya, dari situ. Yang kedua, dari kinerja pekerjaan fisiknya. Kalau pekerjaan fisiknya beres, konsultan pengawasannya mungkin bisa jadi sih kontraktornya bagus, nggak perlu konsultan pengawas, sadar diri gitu ya. Tapi jarang ada yang kayak gitu. Lihat konsultan pengawasnya, kalau kerjaan fisiknya itu nggak bagus, artinya si konsultan pengawas itu benar-benar nggak kerja sebenarnya. Caranya bagaimana? Itu ada teknik-tekniknya gitu. Tapi mungkin Bapak nggak usah terlalu ribet-ribet juga gitu ya. Pertama dari segi korespondensi. Bapak cek itu korespondensi. Yang namanya kalau kontraktor kerja itu ada request. Gitu. Nah request itu diperiksa Pak sebenarnya. Mana ada kerjaan ini?
requestnya mana? Sudah diperiksa sama. Mungkin request kami per WhatsApp. Oh ya, mana? Bukti screenshot WhatsApp-nya. Silakan gitu. Kamu sudah ini. Korespondensi bisa dicek korespondensinya. Dan kemudian kalau pekerjaannya telat-telat, ini paling kelihatan. Itu aksinya si konsultan pengawas ngapain? Gitu. Ya, Bapak Ibu tinggal bilang aja, ngapain bikin bersurat kagak? Oh, saya negur-negur harus negurnya tertulis gitu loh. Terus jangan bilang suratnya, kontraktor, Anda rencananya 30%, Anda baru realisasinya 5%. Udah, nenek-nenek juga bisa, atau anak-anak SD juga bisa bersurat seperti itu. Yang namanya konsultan pengawas otaknya dipakai. Terus 25%-nya ngapain? Ngejar apa saja supaya terkejar. Harus seperti itu konsultan pengawas. Itu bisa dilihat dari suratnya juga. Dari kuantitas surat, korespondensi, dan dari kualitas surat. Seperti itu. Karena produknya konsultan kan laporan dan tulisan. Seperti itu. Terus jurnalnya, terus pelaporannya. Apakah dia pelaporannya on time? Itu Bapak bisa lihat dari laporan. Yang sederhana-sederhana ini indikatornya. Misalnya indikator Bapak bisa lihat kan kalau untuk kinerja itu quality dan quantity. Kemudian daya tanggapnya. Kemudian secara misalnya price. Dan yang saya lupa ada berapa indikator. Bapak pecah-pecah. Kalau untuk korespondensi di mana? Mungkin di segi kualitasnya sih ini seperti itu, atau daya tanggap sih, atau mungkin ketika kita menunggu konsultan pengawas daya tanggapnya seperti apa, seperti itu kita bisa itu. Atau mungkin Bapak lebih indikatornya cuma 1-2, nggak apa-apa gitu. Sederhana saja mengevaluasi kinerja. Terus kemudian produk konsultan pengawas produk namanya bantek atau bantuan teknis. Artinya dia mendirect secara teknis. Sudah memberi bantuan nggak kepada konsultan, kepada kontraktor? Lihat itu. Ya. Itulah produknya. Yang dipakai adalah otaknya mereka. Bukan watchdog gitu ya. Kalau konsultan pengawas jadi watchdog ya, mending kita suruh aja LSM ada di situ kan. Nggak perlu konsultan pengawas. Nggak taunya konsultan pengawas udah gabung sama LSM gitu ya. Mohon maaf nih kalau dia konsultan pengawas. Oke. Mungkin itu ya pertanyaan. Atau mungkin itu Bu Sinta. Memang nilai konsultan pengawas itu rendah gitu. Tidak sesuai dengan prosentase. Itu bagaimana itu? Maksudnya gimana? Kan ada di ketentuan kalau fisiknya sekian, prosentase konsultan pengawas kan sekian gitu kan. Ya memang kalau di gedung tuh ada ya. Kalau ya. di gedung. Ya. Kalau untuk nilai kontrak ya. Kalau nilai kontrak sih memang di gedung ada, tapi kalau di jalan, konstruksi lain itu kisaran antara 2-7%. Siap. Tapi rata-rata ngambil antara 3-5%, itu aja. Atau jangan-jangan memang biar pengadaan langsung seleksi, nggak pakai seleksi gitu. Nah itu kan yang namanya strategi pengadaannya teman-teman. Kalau kami nggak bisa kayak gitu. Kalau kami tetap teknisnya harus masuk. Kenapa di PL kan kayak gitu? Kalau nggak bisa ya, kalau misalnya kecuali memang duitnya benar-benar harus ini ya berarti kita pakai tim teknis aja. Oke, sip. Lanjut selanjutnya Pak Ilham Suroso Arif, silakan Pak. Silakan Pak Ilham. Terima kasih Pak Mulis. Siap. Ya, Ilham dari Pemprov Sulsel Pak. Ya. Sulawesi Selatan. Baik, Ibu Sinta dan Pak Muji, salam hormat dari kami. Yang pertama yang ingin saya tanyakan tadi masih ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya terkait dengan Capman dan SE-nya tadi, Raymond dan tenaga ahli, susunan tenaga ahli. Kalau di daerah kan pada umumnya anggarannya terbatas. Nah, jadi tadi sudah sepintas dibahas oleh Bu Sinta bahwa diperbolehkan untuk memilih
tenaga yang dibutuhkan, atau bisa saja digabungkan misalnya antara quantity dengan quality-nya. Nah, jadi itu salah satu tadi yang sudah dibahas oleh Bu Sinta. Yang berikutnya yang saya tanyakan terkait dengan evaluasi kinerja juga tadi sudah sempat disinggung, karena selama ini keluhan dari masing-masing PPK adalah konsultan pengawas itu yang harusnya mengawasi malah dia yang diawasi gitu. Jadi jadinya yang diawasi bukan hanya kontraktornya, tapi malah konsultannya juga diawasi, jadi bertambah tugas dari PPK untuk mengawasi. Nah, tadi sudah sempat juga disampaikan bahwa ada beberapa solusi, langkah-langkah yang saya ingin tanyakan, bisa enggak diberikan sanksi gitu kepada konsultan sekiranya ketika dilakukan pengawasan oleh misalnya PPK dan yang personilnya tidak hadir di lapangan, selain tidak dibayarkan seperti dibahasakan Pak Muji, apakah bisa disanksi terhadap CV atau perusahaannya gitu? Apakah diberikan sanksi tidak berhak lagi diikutkan atau bagaimana? Mungkin ini perlu menjadi perhatian juga sekiranya ada. Kemudian terkait dengan kontrak fisik, Bu Sinta. Sekiranya kontrak fisik ini mengalami keterlambatan, gimana posisi daripada konsultan pengawas gitu? Apakah konsultan pengawas itu misalnya diperpanjang juga waktunya, atau gimana? Kemudian gimana kalau misalnya pelaksanaan konstruksi itu melewati tahun anggaran? Ini yang permasalahan karena pada umumnya tahun anggaran itu kan membatasi pembelanjaan. Jadi ketika sudah berpindah atau berganti tahun anggaran, otomatis anggaran yang disiapkan itu sudah tidak ada lagi. Kemudian pertanyaan berikutnya agak banyak Pak Mulis ya. Terkait dengan posisi dari konsultan perencana. Nah, ini mungkin kaitannya dengan gedung. Apakah saya belum? Nah, ini kita bahas konsultan pengawas. Ya, terkait dengan pembayarannya Pak Mulis. Itu kan di peraturan bangunan gedung, konsultan perencana itu diwajibkan untuk melakukan pengawasan berkala selama masa proses pelaksanaan konstruksi. Nah, di mana posisinya konsultan perencana ketika ada konsultan pengawas juga di situ? Ada dendum desain gimana? Jadi posisinya yang kita pertanyakan sini. Kemudian terkait dengan tadi sudah terkait dengan proses seleksi ini, Pak, mungkin tambahan saja. Ketika kami kan dari inspektorat, ya, biasanya kami melakukan pemeriksaan itu post audit atau pada saat pekerjaan sudah berjalan. Nah, gimana kalau sekiranya pada saat proses seleksi kami audit ternyata ada kesalahan seleksi yang dilakukan oleh Pokmil. Misalnya pemenang yang berkontrak selaku konsultan pengawas ini ternyata tidak berhak menjadi pemenang pertama gitu misalnya. Bagaimana statusnya? Apa kontraknya tetap dilanjutkan atau kontraknya ada pertimbangan lain untuk dihentikan? Mohon petunjuk seperti itu mungkin Pak. Siap. Sementara. Siap. Bu Sinta? Mungkin nanti Pak Muji menambahkan. Ya oke, saya atau Pak Muji dulu. Siap. Jadi gini Pak, konsultan pengawas ini kan konsultan waktu penugasan. Sekarang kontraknya 300 juta untuk bekerja 6 bulan. Yang terjadi Pak, dia nanti memang betul akan terima 300 juta. Bisa juga dia terima kurang, Pak. Ternyata kontraknya bisa selesai, dia terima kurang dia. Misal terima 260 gitu. Atau 6 bulan ternyata terlambat, Pak. Menjadi 8 bulan. Ya, ketika 6 bulan tadi dia hanya dibayar mungkin hanya 240, yang 60 untuk yang 2 bulan selebihnya itu. Atau mungkin juga kurang Pak 300 juta dengan menjadi 8 bulan. Mungkin tambah lagi jadi 320 karena dia dibayar atas penugasan aktual. Seandainya dia dinilai bekerja dengan benar, Pak. Tapi kalau dia nggak bekerja dengan benar, tenaga ahlinya di bawah yang diminta, ya itu dia bisa ditegur oleh PPK-nya, bisa dapat surat peringatan dan sebagainya. Selama ini konsep kita berpikir tentang konsultan pengawas itu lebih banyak secara lamsam model kayak dulu, Pak, lamsam persentase dan sebagainya. Ketika fisiknya selesai 70%, dapatlah dia 70% dan sebagainya. Nah, ini harus dirubah karena sekarang adalah
konsepnya adalah waktu penugasan. Ada juga lamsam, bisa juga Pak. Lamsam itu yang sederhana, yang nggak banyak berubah, itu kita gunakan lamsam. Ternyata teman-teman Pemda ini hasil perencanaan itu tidak direview. Bekerja 6 bulan, nggak tahu Pak, itu usulan-usulan berencana. Pernah direview 6 bulan. Nggak tahu Pak. Loh, akhirnya kan molor jadinya. Molor 7 bulan, 8 bulan, dan sebagainya. Ketika kondisinya seperti itu, yang cocok adalah waktu penugasan. Tetapi udah clear, ini 6 bulan, selesai di Oktober masih ada kelonggaran waktu, ya, atau masih bisa cepat, nggak terlambat, ya itu lamsam bisa. Jadi kita harus berpikir Pak, cara berpikirnya ke waktu penugasan seperti tadi Pak. Tapi dengan demikian, ya perlu ada pengendalian yang lepas-lepas seperti tadi Pak. Ada di lapangan, dibayar, dan sebagainya. Oke, Bu Sinta bisa melengkapi. Bu Sinta sudah ada longgar waktunya nih. Halo Pak Mulis? Ya. Halo? Halo, Bu Sinta. Bu Sinta bisa menambahkan? Mohon maaf tadi nggak konsen. Kira-kira tentang pengawasan berkala maksudnya apa nih? Di saat ada pelaksanaan, nah antara konsultan perencana ini posisinya di mana? Kan ada konsultan pengawas tuh. Nah ini kan konsultan perencana kan juga melakukan pengawasan berkala, gitu maksudnya. Nah ini posisinya di mana gitu loh? Ngapain ada konsultan perencana gitu? Maksudnya ngapain ada konsultan berkala ketika konsultan pengawas bekerja begitu? Iya, sama-sama bekerja kan berarti kan? Gitu. Sebenarnya pengawasan berkala itu bukan berarti dia menjadi mengawasi kerja pelaksanaan si kontraktor, tapi kan dia cuma melihat bahwa parameter perencanaan, kriteria desain dari perencanaan itu tidak terlanggarkan, itu aja sih. Bukan masalah pekerjaan si istilahnya gini, kalau kriteria desain, apa sih di kriteria desain dari sebuah gedung? Bukan itu kan Bu? Boleh tadi yang agak angkanya lagi di exercise Pak. Ya. Ya, istilahnya kalau di konstruksi itu istilahnya gini, kalau jalannya, misalnya jalannya tadi didesain secara misalnya 10 kilo. Dia hanya melihat sekilas saja, oh kok jalannya jadi 8 kilo ya, harusnya. Atau mungkin aspalnya yang tadinya perkerasannya aspal, dia desain dia desain aspal kok jadi beton yang dibikin ini. Itu kan kriteria desain berubah. Dia akan mempertanyakan itu gitu. Cuma mungkin saja dia nggak perlu juga kerjanya sampai harus mengawasi gedung itu, cuma konsultan pengawas nanti ataupun PPK-nya akan menghubungi konsultan bencana. Ini kan ada perubahan loh dari beton mau ke fleksibel atau fleksibel mau ke beton. Itu harus ada izin dari perencananya seperti itu. Demikian. Jadi lebih ke arah ketika ada kriteria desain berubah harus konsultan perencana dari konsultan perencana. Ya. Oke. Jadi bukan pekerjaan ya. Gimana Pak? Pak Ilham Suroso, gimana? Ya, Surono. Pak Surono. Ya, kalau yang tadi Pak terkait dengan pekerjaan yang terlambat selesai, sementara konsultan kan harus mengikuti gitu. Nah, pertanyaannya ketika sudah tidak ada lagi anggaran untuk menambah, walaupun dia sistemnya pembayaran berdasarkan harga satuan ya. Waktu penugasan. Waktu penugasan ya maksudnya. Ya. Waktu penugasan. Nah, gimana kalau kondisi seperti itu? Utamanya yang menyeberang tahun Pak Mulis. Oh oke, siap.
Bu Sinta? Ya, sama. Tadi sama pertanyaan dengan Bu Neti kok. Jadi gini, ketika ini tapi kerjaannya nggak ada yang ini ya, di konstruksinya tidak multi years, tahun tunggal. Ke pemberian kesempatan gitu ya? Iya, betul. Oh, kira karena COVID ini. Kalau karena pemberian kesempatan, ya nggak bisa konsultan pengawasnya nyebrang juga gitu ya, nggak bisa, kecuali memang dia ketika pemberian kesempatannya ada beberapa hari gitu di tahun anggaran berjalan, kalau masih ada duitnya silahkan gitu. Dan itu pun dibatasi 10%, tapi lewat tahun itu dia harus dengan teknik dengan mekanisme tim teknis supervisi harusnya. Seperti itu. Kalau ada kekurangan, ternyata anggarannya kurang, Bu Sinta? Oh, kalau ada. Anggaran untuk konsultan pengawas ini ternyata sudah nggak ada ini. Terus harus diambilkan dari mana ini? Apakah dianggarkan ke depannya atau dimintakan kontraktor nih? Gini, kalau itu bawah tangan nih. Ini caranya. Jadi sebenarnya yang namanya orang telat itu kan udah tahu dari posisi awal, nggak ujuk-ujuk telat gitu ya. Dari awal itu harusnya sudah identifikasi atau di monitor bahwa ini akan telat sampai ke depannya akan lebih telat lagi, nah, seperti itu. Si SE-nya ini harus ditanya, kira-kira ini akan telat nggak? Gitu. Kata terus load pekerjaannya itu apa sih namanya, memang membutuhkan personil yang begitu banyak itu yang sudah kita sediakan. Karena kita harus mempertanyakan kalau ini telat, ini akan ada perpanjangan waktu. Ketika ada perpanjangan waktu, nanti kan kita harus mengoptimasi orang-orang ini karena duit kita mungkin dibatasi seperti itu. Kalau SE-nya pasti senang karena apa? Gajinya akan tambah bulan-bulannya seperti itu. Ya, kalau SE-nya pasti senang. Anak buahnya yang nggak senang, nggak ada bekerja. Seperti itu. Tapi SE juga pasti mikir, saya harus ada temen juga gitu yang ngawasin dan lihat beban kerja. Kalau dia lihat gitu, berat ini kalau saya harus ngawasin cuma ditemenin satu orang inspektor. Makanya dia bilang, ya udah Pak, nanti kita masih sampai sini, kita putus aja di sini seperti itu. Jadi menjadi tanggung jawab kesananya udah menjadi PPK-nya harus mikir apakah ini tim teknis seperti itu. Yang jelas kalau dibebankan kepada konsultan, kepada kontraktor itu nggak ada mekanismenya gitu. Cuma mungkin tim teknis yang bisa aja mungkin saya nggak bisa memberikan pendapat yang seperti itu di sini gitu. Tapi kalau mungkin cara-cara ininya adalah beberapa yang mungkin kita juga yang kerja yang tercantum tim teknis tapi konsultan supervisinya tetap kerja cuma mereka dibayar gimana caranya ya kontraktor lah gitu. Jadi seperti itu. Sanksi Bu Sita. Terkait dengan sanksi, mungkin nggak diberikan sanksi kepada konsultan pengawas jika dia tidak melakukan pekerjaannya dengan baik? Selain mengganti seandainya. Ada sanksi nggak untuk konsultan pengawas? Buat personil apa untuk konsultan, untuk badan usaha? Badan usahanya, sampai ke badan usahanya. Putus kontrak kali? Asal kriteria kinerja nggak bagusnya itu secara ini dikomunikasikan kepada direkturnya dan kriterianya benar gitu ya. Jangan karena karena analisa tulisan itu nggak bisa, itu nanti akan diklaim. Bukti bahwa kinerja kami buruk apa? Karena kontraktor itu, konsultan itu terlihat dia bisa dibayar dari mana coba? Misalnya personil yang... Saya tanya dulu, konsultan pengawas dibayar karena apa? Tenaga ahli penugasannya. Ya. Penugasannya, artinya absen ya, ya. Amat produk pelaporannya.
Kalau semuanya lengkap gimana? Nah itu tadi kan Ibu Sinta sampaikan, ya bahwa evaluasi kinerja ya salah satunya tadi ada istilahnya pemeriksaan di lapangan. Nah ternyata dari hasil pemeriksaan absennya jalan terus, terisi full, tapi orangnya entah kemana gitu. Otomatis kan tidak berhak dibayarkan. Nah kalau kejadian seperti itu, apakah hanya tidak usah dibayarkan saja? Monitoring Bapak nggak? Monitoring PPK. Bapak tahu nggak? Bapak tahu dia absen dari nggak hadir dari mana? Ya tadi ada salah satunya korespondensi. Nah, kemudian misalnya korespondensi dari mana? Maksudnya? misalnya ya ditemukan seperti itu, Bu. Oh, misalnya ada yang surat kaleng gitu. Ya. Surat kaleng ini nggak pernah. Ya. Ya Pak, harus Bapak buktikan. Surat kaleng itu bukan menjadi bukti Bapak. Nah, kalau terbukti Bu, misalnya, apakah cukup dengan tidak dibayarkan saja atau bisa diberikan sanksi lebih dari itu misalnya ke perusahaannya? Oh ya, berarti Bapak harus klarifikasi ke personilnya. Ketika Bapak mau klarifikasi, berarti Anda di sini nggak masuk. Ketika Bapak misalnya sudah membayar itu, ya setor aja bahwa di pembayaran berikutnya ada yang harus bukan membayar. Jadi ada kayak apa sih? Kita menemukan dan ini tidak hadir dan sudah dibayar kemarin, kita harus mengembalikannya ke negara. Cukup itu saja Bu ya. Dan kita bisa ini memberi evaluasi kinerja di situ bahwa satu mereka udah nggak jujur, yang kedua itu absensi kehadiran. Bikin aja kalau misalnya tidak hadir 90% dalam 1 bulan, ya berarti dia buruk gitu aja gitu. Absen hanya boleh 1 hari. Orang kita sekolah aja di itu kan dibatasi. Ya, alfa cuma 3 kali. Mereka misalnya mau pakai duit negara loh bayarnya. Sekolah kita yang bayar gitu. Kita bayar absen pun kayak gitu kan. Baik. Kalau Oke, Pak Ilham ya. Bu, ya, kalau perubahan personil gimana itu? Karena banyak pengalaman ini di awal ketika penawaran personilnya wah luar biasa semua Ibu. Tapi pada saat PCM-nya ternyata banyak yang berubah gitu. Kemudian di tengah jalan lagi ada lagi perubahan. Nah, gimana posisinya itu Bu? Bisa nggak merubah gitu? Saya yang pasti bisa. Ya. Yang namanya itu bisa, cuma saja kita harus minta bahwa personel penggantinya itu harus sesuai dengan yang yang digantikan kontrak yang ditawarkan, bukan yang ditawarkan. Jadi dia menawarkan. Ya kalau ditawarkan 7 tahun, minta yang 7 tahun juga minimum. Kalaupun KAK kita bilang 5 tahun, minta yang 7 tahun. SKA-nya muda, minta yang muda juga. Atau kalau dia madya lebih asik gitu ya, minimal. Kalau dia madya kasih muda, nggak ada lagi muda, ya udah lu berarti lawan prestasi ya. Cari sampai dapat. Oke. Iya harus gitu, harus seperti itu Bang, seperti itu. Dan kalau apalagi Pak, jadi kalau misalnya di awal Bapak bisa kok. Saya pernah kok beberapa konsultan yang sesuai penawaran datang. Saya cek juga secara ini nggak masuk gitu ya, demo aja sebelum mobilisasi ya saya pecat aja, nggak mau terima orang gitu mana mau ngawasin untuk pengetahuan dasar aja nggak tahu. Seperti itu. Oke. Pengetahuan dasar. Sip, Pak Surono, clear ya? Sedikit lagi Pak, terkait yang proses seleksi tadi Pak. Gimana kalau misalnya pada saat seleksi oleh Pokmil ada kesalahan gitu, sehingga yang harusnya yang peringkat pertama itu sebenarnya tidak berhak untuk jadi pemenang gitu. Sementara sudah berkontrak, apakah kontraknya tetap dijalankan? Ini misalnya ada hasil pemeriksaan inspektorat ya, apakah pada saat proses berjalan ya, apakah kontraknya tetap dijalankan atau bagaimana? Kalau itu apa sih namanya, filosofinya sama, seharusnya dia nggak dapat keuntungan itu aja. Ya.
Kalau harusnya dia kan sudah terlanjur kontrak ya? Dia kan terlanjur kontrak ya kan, tapi dia tidak boleh mendapat keuntungan. Menurut saya sih seperti itu. Mungkin Pak Muji ada pendapat lain. Oke, Pak Muji, silakan Pak Muji. Harusnya dia Ya tergantung ini kesalahannya siapa? Kesalahannya Pokja atau penyedia? Pokja dia bilang tadi, Pak. Ya. Kesalahan Pokja tadi dia bilang. Ya, kalau kesalahan Pokja berarti ya silakan diaudit saja lah. Ya, jangan sampai kalau nggak audit. Iya. Harusnya dia kan nggak. Artinya kan gini, Pokja itu memberi keuntungan kepada yang sebenarnya tidak semestinya. Seperti itu. Seperti itu. Yang seharusnya kalau tidak dia menang ya? Seharusnya tidak menang ya. Artinya ada orang lain yang dirugikan juga. Ada pihak lain yang dirugikan. Nah itu ya untung pihak lainnya tidak menuntut. Kalau menuntut lebih rugi lagi. Potensi kerugian itu yang harus diaudit oleh APIP. Lebih bagus memang diaudit ya. Kita dikit-dikit audit gitu ya. Jangan-jangan sebelum ditetapkan pemenang minta diaudit gitu ya. Gimana Pak Muji? Problemnya kan yang menang nanti ya kan itu salah Pokja, bukan salah Bunda mengandung kan. Ini pantas mendapatkan keuntungan. Nah itu makanya perlu audit seperti itu. Pak Muji menambahkan? Ya cukup Pak. Oke. Waktunya juga waktunya udah lewat ya. Udah kita sedikit Pak Muji. Setengah jam nih. Cukup. Sedikit Pak. Sudah kebanyakan Pak. Sudah cukup Pak. Sudah waktunya satu lagi. Udah lewat Pak. Nanti di grup aja. Silakan kita diskusi di cuma tangan saya bertanya. Telegram saja, ya kan? Mengangkat hai saja sama di Telegram saja. Selanjutnya nanti jadi waktu sudah jam 21, apalagi yang di waktu Indonesia Timur ya. Ya. Bapak Ibu, closing statement aja lah dari Bu Sinta. Bu Sinta. Oke. Nah, sebelumnya kalau konsultan pengawas itu ya tunggu bentar. Silakan Bu Sinta. agak ini ada berisik. Silakan Bu Sinta, ya. Yang namanya konsultan pengawas itu muncul kebutuhannya karena ada pekerjaan fisik yang membutuhkan keahlian seorang kumpulan dari para ahli. Para ahli itu hanya bisa diakui menjadi ahli ketika dia punya sertifikat. Itu makanya itu sekumpulan tenaga ahli personil yang mempunyai sertifikat kemampuan kerja. Pagu kontrak ini konsultan pengawasan memang tugasnya di dalam IPA adalah mengawal spek dan pagu ini sekarang. Itu pagu revisi kita ini sekarang. Kemudian pagu revisi ini yang namanya konsultan ini pagu revisi ini itu hanya untuk kontrak atau untuk alokasi di sini. Alokasi waktu tenaga personil berdasarkan pekerjaan item-item pekerjaan pada pekerjaan konstruksinya. Alokasinya udah salah ini. Itu aja mungkin secara organisasi konsultan pengawas itu harus merefer pada SE yang telah terbit dari SE 21 tahun 2019 dan tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkannya itu bisa Bapak Ibu lihat di situ, dan juga perihal manajemen kontraknya itu dari tahun ke tahun sama, dari permen ke permen itu mirip gitu, nggak ada beda gitu. Mungkin masalah batasan waktu aja, dan itu pun tidak terlalu berubah seperti itu. Secara prosesnya lebih ke arah mengawasi pekerjaan konstruksi di dalam terapan dia terhadap gambar dan spesifikasi. Mungkin itu aja. Mohon maaf jika banyak
Berarti untuk kontrak uang itu honor. Honornya berapa? Harap maklum lah. Sisanya masuk ke Siap, makasih Bu Sinta. Agak-agak banyak kerjaan. Siap, makasih Bu Sinta. Terima atas kasih Pak Muji, waktunya. Pak Muklis. Siap. Pak Muji Santosa, mungkin mau closing statement? Ini salah lagi, pastikan ini sama mereka ini. Bapak Ibu yang hormati, ya, untuk konsultan pengawas, ya, ada jenisnya adalah waktu penugasan dan lamsam. Yang banyak dipakai seharusnya adalah waktu penugasan. Tapi prakteknya kebanyakan kebalik. Yang dipakai oleh di banyak teman-teman adalah kontrak lamsam. Ya, karena biasa mengikuti yang dulu adalah lamsam. Harusnya yang dipakai adalah waktu penugasan. Apalagi ketika banyak ketidakpastian dalam pelaksanaan kontrak konstruksinya. Berikutnya Bapak Ibu mohon diperhatikan Permen PO nomor 14 tahun 2020. Ini banyak perubahan. Relasi antara hubungan konsultan pengawas sama kontraktornya sama PPK-nya diperkuat peran konsultan pengawas. Jadi konsultan pengawas harus berperan di situ. Silakan dipelajari itu. Bagaimana peran dari konsultan pengawas tadi. Kalau seandainya saya jadi PPK-nya, akan saya perkuat. Jika kamu tidak hadir di lapangan 2 kali, saya kasih surat peringatan, dan sebagainya. Jadi apa yang kita khawatirkan, kita tulis saja di rancangan kontrak kita, supaya kontrak kita bisa berjalan dengan baik. Bahkan di Permen PO yang terbaru ini, kalau nggak salah ya, penyedia itu bisa diberi surat peringatan sampai 3 kali, bisa diputus kontraknya. Jadi kita biarkan dia tidak bekerja, tidak hadir di lapangan, ya kita biarin aja. Enggak. Kalau memang kita tegur, ya kita kasih surat peringatan, bisa sampai 3 kali, bahkan bisa diputus kontraknya. Ya, cuman kadang repot kalau diputus ya. Kita mencari penggantinya siapa yang ngawasi dan sebagainya. Itu saja Pak Mulis, mohon maaf, hari ini banyak gangguan. Siap. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa berlanjut. Ada Pak Mulis. Terima kasih Pak Muji Santosa. Alhamdulillah kegiatan kita terkait dengan konsultan pengawas. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau selama kegiatan ini tadi ada gangguan teknis. Jadi karena baru pertama kali ya Pak Muji